Alasan bayi sering gumoh dan cara mengatasinya. Halo, ketemu lagi dengan saya ngobrol santai seputar kesehatan bareng Bidan Nurul. Di video kali ini saya akan membahas tentang gumoh pada bayi. Kita akan bahas gumoh yang normal kayak apa, yang gumoh yang nggak normal kayak apa. Bayi yang sering gumoh mungkin membuat ibu merasa khawatir. Kondisi ini sebenarnya cukup umum dialami bayi dan bukanlah hal yang berbahaya. Meski umum terjadi, seringnya gumoh pada bayi juga bisa disebabkan oleh kondisi medis tertentu yang perlu diwaspadai. Gumoh adalah keluarnya cairan atau susu atau makanan yang baru saja ditelan. Dalam istilah medis, gumoh ini disebut dengan reflux. Kondisi ini normal dialami bayi karena kerongkongannya yang belum berkembang sepenuhnya dan ukuran lambung yang masih sangat kecil. Gumoh biasanya akan hilang ketika si baby usia 1 tahun. Pada usia ini, cincin otot yang berfungsi sebagai katup di dasar kerongkongan sudah berfungsi dengan baik, sehingga makanan yang masuk ke dalam lambung si baby tidak mudah keluar lagi atau gumoh. Nah, gumoh yang tergolong normal pada dasarnya, gumoh sering terjadi pada baby bukanlah suatu hal yang mengkhawatirkan. Selain mengeluarkan susu atau makanan, gumoh terkadang juga disertai dengan sendawa, batuk, atau cekukan. Frekuensi gumoh pada bayi pun sangat bervariasi, bisa jarang, bisa sering, atau bahkan terjadi setiap kali bayi minum susu. Kondisi bayi sering gumoh yang tergolong normal dapat dinilai dari beberapa hal sebagai berikut ini. Bayi tetap mau menyusu dan makan. Yang kedua, berat badan bayi masih bertambah sesuai usianya. Yang ketiga, bayi tetap terlihat laman dan tidak rewel. Yang keempat, bayi tidak terlihat sesak atau rewel. Jika si kecil mengalami gumoh dengan ciri-ciri seperti di atas, hal tersebut menandakan bahwa keadaannya baik-baik aja dan tidak memerlukan penanganan khusus. Nah, berikut ini yaitu cara-cara yang bisa dilakukan agar dapat mengurangi gumoh atau menghindari gumoh. Yang pertama yaitu posisikan baby tegak lurus seusai dia menyusu atau makan, setidaknya 20 menit setelah si kecil makan atau minum, agar tidak mudah gumoh atau makanan tidak naik kembali ke kerongkongan si kecil. Yang kedua yaitu berikan ASI atau makanan secukupnya. Cara lain untuk mengatasi si kecil agar tidak sering gumoh adalah dengan memberikan ASI, susu formula, atau makanan dengan porsi yang sedikit namun sering. Pastikan pula untuk membuat si kecil sendawa terlebih dahulu seusai dia menyusu atau di sela waktu menyusui. Yang ketiga yaitu perhatikan ukuran dot yang digunakan. Jika si kecil menyusu dengan dot, perhatikan kembali ukuran dot yang digunakan. Dot yang terlalu besar menyebabkan susu yang keluar itu terlalu banyak sehingga si kecil mudah tersedak atau gumoh. Yang keempat yaitu pastikan si baby tidak tidur tengkurap seusai menyusu. Setelah menyusu, si kecil jangan langsung ditidurkan ya mams. Mams dapat menggendong si kecil selama kurang lebih 20-30 menit seusai dia makan atau meminum. Setelah itu bisa menidurkan si kecil dalam posisi terlentang atau posisi yang kepalanya agak tinggian sedikit daripada badannya. Jadi makan makanan yang sudah dimakan tadi tidak berisiko untuk dimuntahkan kembali atau gumoh. Upaya lain yang juga dapat mams lakukan untuk mengurangi gumoh yaitu mengurangi konsumsi susu sapi bagi si kecil, terutama jika ia dicurigai menderita intoleransi laktosa atau alergi ya mams. Namun, mams tetap disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter. Gejala yang perlu diwaspadai ketika gumoh yaitu meski gumoh pada bayi adalah hal yang tergolong normal terjadi, mams perlu waspada jika si kecil gumohnya disertai dengan beberapa keluhan yang
atau gejala seperti gumoh pada usia 6 bulan dan terus terjadi hingga dia usia 1 tahun. Terus kemudian yang kedua, terlalu sering memuntahkan makanan atau susu dan jumlah isi lambung yang dimuntahkan si kecil cukup banyak. Yang ketiga yaitu cairan yang dimuntahkan si kecil berwarna kuning, hijau, serta ada darahnya. Kemudian si kecil susah makan atau menolak diberi susu sehingga berat badannya tidak bertambah. Kemudian tampak lemas, kayak rewel, kemudian sesak dan sering nangis. Kemudian yaitu jika dia demam, perlu diwaspadai. Jika si kecil sering gumoh dan menunjukkan beberapa gejala di atas, maka hal tersebut bisa juga disebabkan oleh penyakit tertentu seperti alergi susu sapi, penyumbatan atau penyempitan pada kerongkongan, dan penyakit reflux asam lambung pada bayi. Gumoh seringkali merupakan hal yang wajar terjadi dan merupakan bagian dari tumbuh kembang si kecil. Oleh sebab itu, moms sebaiknya tidak perlu khawatir ketika si kecil gumoh dan tampak tenang dan sehat. Berat badannya terus naik itu nggak apa-apa. Namun, jika si kecil terjadi berlebihan dan berkepanjangan gumohnya, itu yang perlu diwaspadai. Dan gejala-gejala yang telah disebutkan tadi itu juga perlu diwaspadai. Maka moms harus segera mengkonsultasikan ke dokter anak. Nah, selesai sudah pembahasan kita tentang gumoh pada bayi kali ini ya moms. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng karena saya akan sering upload seputar kesehatan ibu dan anak. Dan jangan lupa like dan komen dan share ke teman-teman, saudara atau siapapun yang membutuhkan informasi tentang gumoh pada bayi. Terima kasih dari saya, bye.